Cinta News and Talk. BMKG memprediksi Jawa Tengah akan memasuki musim penghujan pada bulan November mendatang. Beberapa daerah yang diperkirakan akan mengalami musim penghujan terlebih dahulu ialah Kabupaten Pekalongan, Batang bagian selatan, Purbalingga bagian utara, sebagian Banjarnegara dan Wonosobo hingga ke Temanggung. Selain itu, beberapa wilayah yang berdekatan dengan pantai diperkirakan akan mulai hujan pada awal bulan Desember. Bagaimana perkiraan datangnya musim hujan kali ini? Kita bersama dengan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Ahmad Yani Giarto. Elsinta Weather Report. Anda pendengar juga dapat bergabung di diskusi kali ini di nomor telepon 02476489100 atau mengirimkan pesan di WhatsApp kami di 087721109100. Selamat siang Pak Giarto. Selamat siang Mas Okta, bagaimana kabarnya siang ini? Baik Pak Giarto baik? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Pak Giarto, kalau dari BMKG sendiri melihat perkiraan datangnya musim hujan kali ini, analisanya bagaimana Pak? Ya, terima kasih Mas Okta dan pendengar Elsinta. Jadi, perakiraan musim hujan tahun 2023 dan 2023-2024 ini bersifat secara umum sifatnya normal ya. Jadi sama dengan kondisi normalnya, dalam arti seperti itu. Tadi sudah disampaikan ada beberapa di bulan Oktober dan November, serta yang terakhir ini emang eksternal padi itu rata-rata di bulan Desember. Jadi walaupun memang pengaruh adanya El Nino ini hingga Februari tahun depan, ini memberi dampak pada kondisi normal musim hujan tahun ini, ada sedikit penurunan pada jumlah curah hujannya seperti itu. Baik, berarti untuk saat ini kondisi dari Jawa Tengah sendiri belum masuk ke musim penghujan ya Pak ya, saat ini? Belum. Jadi saat ini memang masih dikategorikan kemarau. Angin yang memberi pengaruh juga masih angin timuran. Iya, kalau sebenarnya kondisi pada umumnya kalau musim penghujan di wilayah Jawa Tengah sendiri masuknya mulai di bulan apa sih Pak? Jadi secara umum tadi, secara normalnya itu pada bulan November. Iya, okay. Jadi nanti puncaknya itu Januari, Februari, ya kan begitu. Jadi ketika sudah memasuki musim hujan pada bulan November, nanti intensitas hujan itu akan semakin meningkat, tergantung daripada kondisi dinamika atmosfer hariannya, itu pada bulan Januari, Februari, seperti itu untuk tahun 2023-2024 ini. Iya, biasanya kalau dari transisi pergantian musim kan ada namanya pancaroba. Ini prediksi dari BMKG sendiri akan masuk di bulan apa, Pak? Ya, karena memang tadi dikatakan musim penghujan, maksudnya musim penghujan itu karena memang tidak sama dari beberapa daerah tadi. Iya. Untuk pancaroba itu juga beberapa wilayah ini ada masih di musim kemarau, tapi untuk pegunungan tengah ini sudah memasuki pancaroba, sudah banyak terjadi hujan di sana, walaupun ada intensitas lebat beberapa hari kemarin, tetapi kembali lagi masih agak sedikit kering lagi. Tapi nanti seperti karakteristik pancaroba untuk saat ini yang sudah terlihat itu di pegunungan tengah bagian barat. Nah, untuk yang lainnya memang masih kategori kemarau seperti itu. Secara umum pancaroba di Jawa Tengah adalah Oktober, November hingga awal Desember. Tapi karena memang tidak merata, jadi untuk sekarang ini bahkan sudah ada yang masuk ya? Oke. Iya, karena tidak. Iya Pak, kalau terkait dengan dampak El Nino sendiri, berarti secara signifikan terhadap kondisi musim di Jawa Tengah sendiri, apakah cukup signifikan Pak saat ini? Ya, dampaknya adalah mengurangi daripada curah hujan bulanan yang ada di wilayah Jawa Tengah. Jadi secara normalnya kan kalau 100% itu di 80%, di 85 hingga 115% seperti itu. Jadi di kisaran seperti itu.
yang perlu diwaspadai sebenarnya adalah memang curah hujan yang terjadi ini karena beberapa faktor yang terjadi, perubahan iklim atau global warming yang terjadi ini. Nah, yang jadi permasalahan adalah monitoring. Apakah curah hujan ini akan dicurahkan dalam distribusikan 1 bulan itu sesuai normal, atau nanti pada satu waktu atau beberapa waktu intensitasnya yang cukup ekstrim atau bagaimana? Itu monitoring yang harus kami lakukan dan kami pantau, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau kondisi ekstrim di wilayah Jawa Tengah, segera kita informasikan kepada stakeholder terkait dan masyarakat, seperti itu. Ya, berarti monitoring sendiri berarti jadi salah satu yang mungkin agak kesulitan ya di musim, khususnya di El Nino seperti ini ya Pak ya? Secara umum tidak kesulitan karena kondisi dinamika atmosfernya itu kita selalu memantau, hariannya itu kita selalu memantau. Jadi beberapa wilayah, apalagi nanti ketika masuk hampir seluruh wilayah Jawa Tengah memasuki masa pancaroba, itu kan berarti sebagian besar di pegunungan tengah itu sudah masuki musim penghujan. Itu pantauan kita hanya lebih, dalam arti kita harus lebih detail, lebih presisi dengan peralatan yang kita punya. Jadi di monitoringnya itu ketika mendekati hari-hari itu ya kita tetap harus lebih intens lagi sehingga tidak kecolongan dalam melakukan monitoring seperti ini. Kalau untuk di saat-saat seperti ini, apakah perubahan cuaca, misal dari BMKG memprediksikan akan cerah berawan, kemudian tiba-tiba turun hujan, ini cukup sering atau bagaimana Pak? Oh, jadi begini, kita ini, Stasiun Meteorologi Ahmad Yani ini kan mengampu atau membawahi perakiraan seluruh wilayah di Jawa Tengah hingga per kecamatan. Oke. Apabila memang perakiraan kami bisa jadi karena untuk jangka panjangnya ini akan menjadi sulit, agak sulit secara teknisnya, misalkan perakiraan 3 harian atau mingguan gitu. Tetapi ketika kita akan update itu, informasinya kita akan update itu, jadi dari mingguan 3 harian menjadi 24 jam, menjadi 12 jam, dan ketika semakin pendek akurasinya akan semakin bagus. Jadi informasi mingguan itu bisa diawali dari musiman tadi. Setelah mingguan ini bisa menjadi guidance untuk bahwa beberapa tempat ini seperti ini yang berpotensi. 3 harinya kita update lagi. Potensinya akan semakin kuat di sebelah mana lagi. Ketika menjadi semakin dekat waktu yang diperkirakan, itu akurasinya akan semakin bagus. Ada beberapa wilayah yang mungkin tidak terprediksi dengan baik, itu ya memang bagian dari kita, tantangan buat BMKG untuk memberikan informasi yang valid seperti itu. Berarti semakin dekat rentang waktunya semakin akurat. Betul sekali. Kondisi yang dilaporkan ya. Iya. Oke. Betul sekali. Iya, berarti untuk perakiraan selama 3 hari ke depan ini dari BMKG memprediksi juga masih akan masuk musim kemarau dengan cuaca yang cukup terik atau masih ada berawannya begitu Pak? Ya, jadi secara umum memang cerah hingga berawan. Tapi memang ada akan ada potensi hujan ini di pegunungan bagian barat tadi. Karena secara analisisnya dia itu banyak faktor, secara orografi, secara konvergensi angin dan sebagainya. Tetapi semua ini pada saat ini yang harus diwaspadai adalah memang masih secara umum masa udara masih kering. Beberapa wilayah juga masih banyak tidak turun hujan, ya, tidak turun hujan dalam waktu yang rentan yang lama. Jadi sebenarnya untuk beberapa hari ke depan juga masih harus diwaspadai itu tingkat kemudahan kebakaran lahan dan hutan. Kita tahu di wilayah Semarang sendiri TPA, Jatibarang ya, terbakar, Jatibarang, Diwi, Solo, Surakarta, TPA-nya terbakar. Itu hal seperti itu untuk saat ini harusnya dihindari. Masyarakat harus memahami karena apa? Karena tingkat kemudahan kebakaran material yang ada di permukaan tanah saat ini cukup tinggi. Iya, berarti ini kaitannya dengan kelembaban udara berarti ya Pak ya? Kaitannya
terkait dengan banyak hal. Pertama, kelembapan udara. Kedua adalah massa udara sendiri yang relatif kering. Ketiga adalah angin masih dominan dalam satu arah, yaitu arah timuran. Jadi dominan dari timuran. Jadi itu ketika tersulut dengan mudahnya bahan yang terbakar, apabila ada api, sudah pengendaliannya akan sulit sekali. Karena kan kalau mematikan air kan mematikan api kan menambahkan air. Sedangkan kondisinya kering, kondisinya tadi anginnya cukup kuat kan, pengendaliannya cukup sulit apabila itu dilupakan. Iya, berarti untuk momentum saat ini memang yang harus diwaspadai terkait dengan ini ya, kekeringan dan juga kebakaran tadi. Tapi selain itu ada lagi nggak, Pak? Betul. Selain itu gini, untuk kegiatan-kegiatan yang di luar ruangan secara terbuka yang diikuti dengan massa yang cukup besar diperhatikan, karena tadi kondisi kelembapan udara yang kering, massa udara yang kering ini akan menyebabkan dehidrasi yang cukup kuat ya, untuk dengan acara yang dihadiri banyak orang di luar ruangan begitu ya. Ataupun apapun bentuk misalkan olahraga yang ada di luar ruangan atau kegiatan apapun, terutama dengan massa yang cukup besar. Nah tadi karena itu pasti rentan sekali orang yang terdehidrasi, dan juga ya tadi efeknya banyak sekali kan dari kondisi-kondisi seperti itu. Berarti ini senada sih sama yang ditanyakan sama pendengar kami. Ini ada Pak Yani di Kendal yang perlu diwaspadai. Berarti tadi ada kekeringan, kemudian kebakaran, dan juga panas ya, cuaca panas ya Pak ya? Betul sekali. Kekeringan, kemudahan kerentanan, kemudahan kebakaran lahan dan hutan, dan juga memang ketika kondisi seperti ini, kondisi yang relatif awan itu, langit tutupan awannya tidak terlalu luas kan, radiasi matahari bisa cukup tinggi kan, seperti itu ya. Berarti seperti mungkin penggunaan sunscreen, kemudian penutup kepala dan juga penutup badan. Betul. Itu penting ya. Betul sekali. Dan juga pemanfaatan air tanah harus bijaksana sekali. Karena ya kita tahu semua itu keterkaitannya dengan kehidupan manusia kan, begitu ya. Air tadi kan, ya seperti itulah. Karena memang belum ada ini sumber air yang menambahkan kan, begitu. Yang ada hanya air tanah saja. Kalau tidak bijaksana pun juga itu memberi efek juga. Terus lagi buat teman-teman petani, seyogianya lebih pandai atau lebih cerdas dalam memilih atau memilih tanaman yang akan ditanam. Karena untuk khususnya padi, wah ini akan rugi nanti. Karena dia perlu air yang banyak pada saat menanam kan, begitu ya. Iya. Berarti memang kudu cermat, khususnya terkait pemilihan tanaman tadi itu ya Pak ya. Iya. Betul sekali. Dan apakah juga berkaitan juga dengan aktivitas di luar ruangan pada khususnya siang hari yang harus dikurangi berarti? Betul sekali, karena radiasi matahari yang cukup kuat tadi, RH-nya cukup rendah dan sebagainya. Baik. Pak Giarto, mungkin terakhir Pak, ada informasi tambahan ataupun terkait dengan himbauan BMKG terkait cuaca akhir-akhir ini nih Pak? Ya, jadi beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, sedikit ada tambahan bahwa secara klimatologis pantauan kami, data-data yang kami miliki, temperatur cukup tinggi atau meningkat ini terjadi hingga bulan Oktober. Jadi secara data dari rentang 1991 sampai 2020 itu tertinggi ada di bulan Oktober, 39,7. Akan tetapi catatan kami juga pada tahun 2019 suhu di wilayah Semarang mencapai 40 derajat Celcius. Itu sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Karena apa? Kita tahu wilayah Semarang ini pesisir, angin timuran masih mendominasi, sedangkan
pabrik di wilayah Semarang ada di bagian timur. Jadi polutan itu akan masuk ke kota. Itu menyebabkan peningkatan temperatur dan sebagainya tadi. Berarti memang kudu diwaspadai di bulan Oktober nanti ya Pak ya, terkait suhu ya? Iya. Oke. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Pak Giarto atas informasinya. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar El Sinta di Semarang khususnya. Selamat siang dan sampai berjumpa di lain kesempatan Pak Giarto. Terima kasih Mas Okta, salam sehat, tetap waspada terhadap fenomena meteorologi yang ekstrim. Baik, selamat siang. Demikian pendengar, tadi adalah informasi dari Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Ahmad Yani Giarto. El Sinta Semarang News and Talk.